Bab 3465. Pasar Gelap. Selanjutnya Erikin menghilang dan muncul di depan kakek tua yang terpelanting terbang. Bok, bok, bok. Erikin meninju sekali dan menendang 2 kali. Kakek tua berambut abu-abu masih dalam keadaan bengong. Dia hanya merasa dirinya ditimpa oleh bukit, sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuhnya langsung menghantam ke permukaan tanah. Sialan, aku berjumpa dengan kultivator aneh macam apa? Jelas-jelas hanya fase penilaian 1 penurunan, kenapa memiliki kekuatan yang lebih kuat berkali-kali lipat dari tubuh Taois 2 kegagalan? Pada saat mengeluh, kakek tua itu sudah menghantam ke tanah. Suara ledakan kuat menggema. Jalur pegunungan yang berada dalam 100 meter langsung ambruk dan menjadi cekungan struktural. Tracer Taois yang melihat semua kejadian ini langsung terdiam di tempat seperti patung. Dia menggosok mata dengan kuat, mencurigai dirinya sedang bermimpi. Aku pasti salah lihat, pasti salah lihat. Erikin hanya fase penilaian 1 penurunan, mana mungkin bisa mengalahkan master fase penilaian 2 kegagalan. Tracer Taois merasa bibirnya sangat pegal, karena sudah membelalak terlalu besar. Tentu saja, pada saat Erikin menyeret keluar kakek tua berambut abu-abu ini keluar, Tracer Taois barulah percaya semua yang terjadi ini nyata. Erikin menyegel reiki kerohanian kakek tua ini, lalu dilemparkan ke samping, kemudian memutarkan pergelangan tangannya. Orang ini tidak sehebat Yoki Sing. Dirinya mengeluarkan seluruh tenaga pada saat dia tidak fokus, hasil lumayan memuaskan. Setiap kultivator pasti memiliki perbedaan kuat atau lemah dan perbedaan ini akan terlihat sangat jelas. Untung saja sepanjang perjalanan Erikin berjumpa banyak master 2 kegagalan. Erikin pun menyadari kakek tua ini seharusnya hanya master 2 kegagalan pada umumnya. Walau kehebatan hanya biasa saja, tapi dia sudah masuk fase penilaian 2 kegagalan. Erikin mengandalkan teknik tanpa nama ditambah sebagian ilmu tiada 2. 2 ilmu sihir dikeluarkan secara bersama barulah bisa menangani orang ini dengan cepat. Tentu saja, kalau Erikin berani sendirian menantang, juga bisa mengalahkannya. Andai saja kakek tua ini lebih kuat dari Yoki Sing, dia akan langsung menggunakan jurus Buddha melarikan diri. Andai saja lebih lemah, hasilnya seperti sekarang, langsung dihajar sampai pingsan. Saudara Qin, kamu kuat sekali. Aku sudah tahu kakek tua ini tidak mungkin bisa mengalahkanmu. Tracer Taois melihat kakek tua yang sudah mengejarnya 1 malaman dalam keadaan pingsan seperti babi mati. Dia langsung tersenyum dan lari mendekati Erikin. Oh, iya, kah? Tapi Tracer Taois, kenapa tadi aku mendengar ada orang memarahiku? Setelah mendengar ini, Erikin malah mendengus. Huk, huk. Saudara Qin pasti salah dengar. Tracer Taois tersenyum canggung, pasti tidak akan mengakuinya. Dia sekalian mengambil pedang abadi dan jaring raksasanya kembali. Tracer Taois, di mana imbalanku? Tanya Erikin sambil mengulurkan tangan ketika melihat Tracer Taois berlari ke arahnya. Tenanglah saudara Qin, kamu sudah menolongku, aku adalah orang yang tahu balas budi, tidak akan membiarkanmu membantuku tanpa pamrih. Tracer Taois tersenyum, mengeluarkan sebuah tas penyimpanan dan mencari sesuatu. Aku berharap kamu jangan macam-macam, kalau tidak kamu akan seperti kakek tua ini. Mana mungkin. Nada bicara Erikin membuat senyuman di wajah Tracer Taois langsung kaku dan dalam hati memarahi dirinya sangat sial. Sebelumnya kultivasi si pembawa sial ini hampir setara dengannya, bahkan mungkin lebih rendah darinya. Alhasil, hanya berlalu tidak lama kekuatan Erikin sudah bisa mengalahkan Master 2 kegagalan.
Sebelumnya dia sudah memikirkan berbagai macam cara, tapi setelah melihat kekuatan Eric Kin, mulai benar-benar takut menyinggung dan membuat Eric Kin mengamuk. Saudara Kin, ini adalah 5 elemen Reiki yang aku miliki, silakan diambil. Tracer Taois tersenyum lalu mengeluarkan 2 botol berharga dari tas penyimpanan dan diserahkan kepada Eric Kin. Energi petir dan Reiki emas. Eric Kin melihat sekilas dan menganggukkan kepalanya. Tapi, jumlahnya terlalu sedikit. Eric Kin memandang Tracer Taois sambil mengerutkan kening. Meski benda ini betul, jumlah tidak sesuai, hanya bisa digunakan untuk membesarkan belasan Sky Eater level raja. Jangankan imbalan, bahkan imbalan yang diberikan ini hanya bisa menutupi 5 elemen Reiki yang digunakan pada teknik tanpa nama. Kurang. Aku masih bisa tambahkan benda lain. Tracer Taois tersenyum, bola mata langsung memandang ke arah lain. Oh iya Saudara Kin, sebenarnya aku menemukan satu cara untuk mendapatkan uang. Apa kamu mau ikut bergabung? Asalkan kita berdua bekerja sama pasti akan kaya raya. Selanjutnya kamu pasti bisa mendapatkan 5 elemen Reiki bahkan benda yang lebih kuat dari ini. Kalau masih tidak cukup, kamu boleh memenggal kepalaku. Kesempatan apa? Tanya Eric Kin yang melihat Tracer Taois sudah menjelaskan begitu panjang lebar. Apa Saudara Kin tahu? Ada sebuah pasar gelap besar di daratan Jiushu. Betul, sama seperti aturan Fangxi, tapi benda yang dijual di sana rata-rata benda ilegal. Ada yang didapatkan dengan cara membunuh, ada juga benda rampasan dari tuan besar pihak tertentu dan lain-lainnya. Di sana tidak hanya ada jual beli, juga ada acara lelang. Setiap benda yang dijual sangat murah dan langka. Biasanya dijual belikan secara gelap, kedua belah pihak tidak akan tahu nama penjual dan pembeli, sangat aman. Seperti energi petir ini, aku mendapatkan di tempat lelang sana. Kamu pasti mendapatkan 5 elemen Reiki yang diinginkan di sana. Pada umumnya jika tahu ada yang menjual 5 elemen Reiki, pasti akan langsung diperiksa secara detail. Tapi ada orang yang menjual 5 elemen Reiki di sana, tidak perlu khawatir akan ketahuan orang lain. Setelah mendengar perkataan Tracer Taois, Eric Kin pun tertarik. Pasar gelap atau Fangxi sebenarnya selalu ada di dunia dewa. Intinya adalah sebuah tempat yang berada di tengah area abu-abu. Semua ciri-ciri yang dikatakan Tracer Taois memang benar ada. Dengan demikian, dirinya ingin mencari 5 elemen Reiki atau bahan untuk melatih Dharmakaya tubuh tempur, semuanya mungkin akan ada. Sebelumnya Tuan Istana Yan ada ingin mengatakan sesuatu tapi tidak jadi, seharusnya ingin mengatakan pasar gelap ini. Eric Kin pun teringat perkataan sebelumnya. Dirinya tidak pernah masuk ke tempat seperti ini, tapi Tracer Taois pasti sering. Dirinya bisa ikut dengannya pergi ke tempat seperti itu. Baik, kamu sangat pandai bersilat lidah, tapi ada hubungan apa dengan kerja sama kita? Tanya Eric Kin. Ada hubungan yang besar, ujar Tracer Taois sambil tersenyum dan menggosok tangannya. Sebelumnya aku ada mengatakan, semua transaksi dilakukan secara gelap. Tidak peduli apakah kita membeli benda pusaka asli dengan harga murah, atau membeli benda pusaka palsu dengan harga tinggi, semuanya tergantung pada kekuatan penglihatan. Status penjual dan pembeli dirahasiakan. Setelah transaksi selesai, maka tidak ada orang yang datang mencari masalah. Bersambung.